Pemerintah sepertinya tidak ada taji untuk menangkap dan memenjarakan si Yahya Walloni ini. Kapolri sepertinya tidak bertaji untuk menangkap si Yahya Walloni yang sudah jelas-jelas, sudah terang-terang menyampaikan narasi-narasi kebencian, provokasi yang jelas-jelas sudah melanggar undang-undang ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang Ustadz Gadungan Yahya Walloni. Jadi begini, saya sebagai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagai salah satu warga negara dari jutaan warga negara Indonesia yang ikut memilih Presiden Joko Widodo di pemilu 2014 dan di pemilu 2019, bukan berarti saya tidak mengkritiki pemerintahan Presiden Joko Widodo. Siapapun berhak untuk mengkritiki pemerintahan. Apapun posisi dia, baik dia mendukung pemerintahan Joko Widodo maupun dia dari pihak oposisi. Karena kritik itu kita harus tahu membedakannya antara mengkritik dan menghina. Mengkritik itu adalah satu vitamin yang sehat untuk memperbaiki demokrasi yang ada di Indonesia ini. Seperti halnya tubuh kita membutuhkan asupan gizi yang baik untuk bisa memperbaiki tubuh kita agar tubuh kita lebih sehat dan kuat. Kritik juga adalah jantungnya demokrasi. Apabila kritik itu dibungkam, maka matilah demokrasi. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan kritikan ini kepada Presiden Joko Widodo, kepada Menteri Agama, dan kepada aparat penegak hukum. Terkhususnya di sini adalah Kapolri. Bahwasanya ada pembiaran oleh pemerintah dan aparat penegak hukum kepada Ustadz Gadungan Yahya Walloni. Seorang ustadz yang mu'alaf, yang dulunya seorang Kristen, yang kemudian masuk menjadi Muslim, menjadi bagian dari Muslim, yang tidak memiliki rekam jejak dalam dunia pesantren, yang tidak pernah belajar tentang agama Islam, namun karena bisa menyampaikan 1-2 ayat, akhirnya menjadi seorang ustadz. Ceramahnya adalah ceramah bukan menyejukkan umat muslim. Ceramahnya bukan ceramah yang dianjurkan oleh ajaran Al-Quran atau Islam atau Nabi Muhammad, melainkan ceramahnya adalah ceramah-ceramah yang menyampaikan narasi-narasi kebencian, provokasi kepada pengikutnya. Di hadapan pengikutnya, dan kita bisa melihat di tayangan-tayangan di YouTube dan lain sebagainya, si Ustadz Gadungan Yahya Walloni ini kerap kali menyampaikan permusuhan dan kebencian terhadap agama lamanya. Baru-baru ini kan kita dihebohkan dengan ucapan dia bahwa Kristen, Katolik, dan Protestan itu adalah pro-setan. Ini sudah jelas-jelas menghina. Dia juga mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih dalam ajaran Islam itu adalah nabi gagal. Ini jelas-jelas sudah menghina. Dia juga menyampaikan atau menceritakan bahwa telah menabrak seekor anjing. Karena dia merasa bahwa anjing ini adalah hewan yang haram bagi Islam, najis bagi Islam. Kemudian dia menabrak anjing itu, yang sebenarnya hewan yang tidak punya salah apa-apa sama dia. Seandainya ini terjadi pada kalimat-kalimat seperti ini, kalau disampaikan oleh pihak minoritas, saya yakin sekali pasti akan ada demo berjilid-jilid seperti kasus Ahok dulu. Ahok yang menyentil sedikit pun langsung didemo berjilid-jilid. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa Ahok itu halal darahnya, Ahok itu pantas dipenggal kepalanya. Tapi apa yang terjadi saat Yahya Walloni, Ustadz Gadungan itu menyampaikan narasi-narasi penghinaan kepada agama Kristen? Dia dibiarkan begitu saja, tetap melalang buana menyampaikan ajaran-ajaran kebenciannya dia itu kepada pengikutnya yang ditonton oleh ratusan juta penduduk Indonesia ini.
Sepertinya ada pembiaran dari pemerintah Republik Indonesia ini, dan terkhususnya Presiden dan Menteri Agama, dan juga aparat penegak hukum dalam hal ini Polri, untuk tidak menangkap si Ustadz Gadungan itu. Saya rasa bukan cuma umat Kristen saja yang benci dan muak melihat narasi-narasi busuknya Yahya Walloni, tapi teman-teman dari agama Islam pun dan agama-agama lain pun merasa jijik dan benci dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh Yahya Walloni ini. Pemerintah sepertinya tidak ada taji untuk menangkap dan memenjarakan si Yahya Walloni ini, karena selain dia menyerang agama minoritas, dia juga sering menyerang pemerintah. Kapolri sepertinya tidak bertaji untuk menangkap si Yahya Walloni yang sudah jelas-jelas, sudah terang-terang menyampaikan narasi-narasi kebencian, provokasi yang jelas-jelas sudah melanggar undang-undang ini. Sebenarnya seorang Yahya Walloni ini sudah ditangkap, sudah dipenjarakan, bukan masih membiarkan dia berkeliaran untuk menghasut, mengadu domba pengikutnya, yang siapa tahu mungkin kedepannya pengikutnya itu yang sudah didoktrin dengan narasi-narasi provokasi itu akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Lebih baik mencegah dari sekarang dengan membubarkan setiap kegiatan-kegiatan yang dipimpin oleh Yahya Walloni dan penjarakan Yahya Walloni, biar pengikut-pengikutnya atau jemaat-jemaatnya itu tidak terprovokasi, tidak didoktrin dengan ilmu-ilmu sesat oleh Yahya Walloni ini. Teruntuk aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, dari Kapolri hingga jajarannya, apakah tunggu ada aduan dari masyarakat dulu baru ditangkap? Kalau menunggu aduan dari masyarakat dulu baru ditangkap si Yahya Walloni ini, sama saja. Dulu juga masyarakat melaporkan seorang oknum penceramah yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Dilaporkan itu, tapi kasusnya itu tidak jelas sampai sekarang. Apa kabar kasus itu? Mungkin menggantung saja kasus itu di polisi sana. Apakah Polri tunggu dulu masyarakat melaporkan dulu bahwa oh ini ada ujaran kebencian dari Yahya Walloni? Seharusnya, apalagi ditambah dengan polisi virtual di saat ini, saya rasa lebih bagus lagi ini, supaya bisa mencekal setiap tindakan-tindakan dari Yahya Walloni ini. Jadi polisi virtual ini tidak hanya memantau media sosial berupa Instagram, Twitter, Facebook saja, tapi bisa memantau juga YouTube dari para oknum penceramah yang menyampaikan narasi-narasi kebencian, provokasi kepada jemaatnya yang ditonton oleh masyarakat Indonesia. Akhir dari video ini saya mau sampaikan bahwa ayo polisi, ayo Menteri Agama, Presiden Republik Indonesia, usut tuntas oknum penceramah yang menyampaikan narasi-narasi kebencian, provokasi yang telah melanggar undang-undang, yang mengganggu kebinekaan Tunggal Ika di Republik ini, yang mengganggu persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia ini. Kita tentu ingin supaya hidup kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan ini bisa hidup saling menghargai dan toleransi antara sesama umat manusia. Kita tidak ingin adanya perpecahan di negeri ini. Kita ingin supaya hidup kita yang berbeda ini saling berdampingan, membantu pemerintah untuk mensukseskan kehidupan berbangsa dan negara ini. Kita ingin membantu pemerintah untuk memajukan negeri ini tanpa adanya oknum-oknum yang merusak kesatuan dan persatuan bangsa ini dengan menyampaikan narasi-narasi provokasi, narasi-narasi kebencian. Kita juga diharapkan supaya tidak terprovokasi dengan apa yang disampaikan oleh si setan Yahya Walloni itu. Jadi gampang saja kalau teman-teman tidak suka dengan video-video ceramah dari si Yahya Walloni itu, tinggal saja laporkan. Di YouTube itu sudah disediakan fitur-fitur lengkap untuk bisa, salah satunya adalah untuk bisa melaporkan konten-konten yang melanggar pedoman komunitas YouTube. Salah satunya adalah bagaimana cara melaporkan YouTube yang
di dalam konten itu sering menyampaikan narasi-narasi yang melanggar hukum, narasi-narasi kebencian, narasi-narasi yang rasis, narasi-narasi yang menyampaikan isu-isu sara, kita bisa saja melaporkan video itu atau channel YouTube itu ke pihak YouTube untuk pihak YouTube padamkan atau matikan atau blokir YouTube ceramah YouTube dari para penceramah yang suka sekali mengkafir-kafirkan agama lain, namun di sisi lain dia menggunakan teknologi kafir. Saya rasa kita bisa bersama-sama untuk mematikan channel-channel YouTube yang menyampaikan narasi-narasi kebencian, provokasi, melanggar undang-undang. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja pemerintah, dalam hal ini Presiden, Menteri Agama, dan Kapolri beserta jajarannya bisa menangkap dan memproses hukum si Yahya Waloni, Ustadz Gadungan, yang tidak memiliki track record dalam dunia Islam, yang hanya mampu menyampaikan 1-2 ayat tapi tiba-tiba diangkat menjadi ustadz. Namun sayangnya dia adalah Ustadz Gadungan, Ustadz provokasi, Ustadz yang menghancurkan kedamaian yang ada di Nusantara ini. Oke, sampai jumpa.